Selamat datang di serial Pasang Turbo episode 6. Nah, karena kemarin kita harus turunin semua bloknya, jadi sekalian aja kita rapiin engine bay-nya. Karena kalian bisa lihat di sini engine bay-nya masih lumayan berantakan. Jadi kita akan relokasi fuel filternya, kita akan relokasi brake line-nya, kita akan tutupin semua lubangnya, kita akan ngilangin mounting point yang tidak terpakai lagi, atau biasa disebut kalau sama orang bule itu namanya engine bay shave. Dan yang terpenting adalah kita akan merepaint engine bay ini menggunakan cat kalian dari Samurai. Karena kalau misalnya pakai spray gun atau kompresor kan sudah biasa tuh. So, saya berarti video hari ini kita akan menjadi tukang bodywork. Kita akan shave engine bay atau kita akan cukur engine bay ini. Dan yang terpenting adalah kita akan merepaint engine bay ini menjadi warna abu monyet. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Dengan menggunakan cat kalian dari Samurai ini. Nah, kenapa engine-nya pengen dicat juga? Karena pertama mumpung mesinnya dilepas semua, ini juga di bawah sini masih hanya epoxy. Ini sebenarnya mobil ini baru dicat, cuma karena kemarin ngecat engine bay-nya itu mesinnya nggak diangkat, jadi banyak banget sudut-sudut ini yang memang tidak kena cat. Terus sebelah sini dengan sebelah sini emang kilatnya berbeda. Kayaknya ini kurang kena pernis atau kurang kena clear coatnya, sedangkan ini clear coatnya lebih banyak, jadi bagian sini jauh lebih mengkilat. Nah, sekalian mau dicat, ini brake line-nya sama kita dipindahin dari atas sebelah sini. Asal di sini kan si brake line itu kita pindahin ke bagian bawah ke sini. Begitu pula dengan fuel filter juga yang asnya di sini ganggu banget di sini kan. Jadi kalau kalian lihat itu ganggu banget di sebelah sini, kita pindahin juga ke bagian bawah. Jadi nanti setelah jadi finish produknya itu bagian sini kosong. Begitu pula untuk AC sudah kita relokasi juga untuk jalurnya. Yang AC ada di sini, jalur AC kita pindahin semua jalur AC-nya ke bagian depan sini. Kemudian di balik fender langsung masuk dalam kabin. Jadi sudah tidak ada jalur AC yang keluar di sini lagi. Ini juga bakalan kita tutup. Ini kita potong semua. Jadi firewall ini bersih banget, clean. Tidak ada hardline untuk rem dan tidak ada filter bensin yang nempel di atas. Semuanya tersimpan rapih di bawah, nggak berantakan di atas. Gak lupa juga untuk kabel, terutama size harness yang ini kita sumputin semuanya. Yang ini asalnya bergeletakan di mana aja, kita sumputin semuanya ke dalam ke bagian belakang fender ini. Dan untuk engine harnessnya ini bakal kita ganti juga semuanya karena kita bakal pakai issue Fueltech FT450. Jadi sebelum kita cat, nih tadi aku sebutin wiringnya semua kita hilangin dulu, kita pindahin dulu, kita lepasin dulu dari engine bay. Sedangkan untuk brake line dan fuel filter sudah direlokasi semua, sudah tidak ada yang di atas. Jadi semoga final produknya engine bay ini bakal terlihat lebih rapih. Nah, tampilan engine bay aslinya seperti ini dengan filter masih di atas dan brake distributor masih di atas. Bisa kalian lihat ini berantakan banget engine bay-nya. Nah, untuk mindahin brake line-nya kita perlu beberapa meter untuk brake line yang baru. Kemudian kita juga perlu yang namanya pipe bender. Ini gunanya untuk membengkokin pipa jadi supaya nggak menciut. Nah, setelah pindah ke bagian bawah seperti ini jauh lebih rapi, tapi pastikan juga kalian bikin bracket khusus supaya ini distributor brake-nya itu dan fuel filternya nggak ada kemana-mana. Karena mounting point bekasnya yang ada di firewall ini sudah tidak terpakai, jadi bisa kita potong supaya si firewallnya lebih rapi. Baru setelah itu kita lanjut ke bagian wiring. Nah, dikarenakan bakal kita wire tag, jadi untuk wiring sasisnya ini bakal kita cabut semuanya. Jadi supaya ketika proses paintingnya jauh lebih mudah, tidak perlu banyak yang di masking. Karena ini kabelnya banyak yang malang melintang seperti ini. Nah, sekarang engine bay sudah clean banget. Sudah tinggal bare metal. Nggak bare metal sih, masih ada catnya. Tapi yang pasti sudah tidak ada material yang ngalangi. Seperti kabel sudah dicabut, brake line sudah dipindahin ke bawah, fuel filter pindahin ke bawah, master rem, booster rem, master kopling, semua udah pindah ke bawah. Begitu pula untuk jalur-jalur AC ini semua sudah pindah keluar sini. Yang AC kan di dalam sini nih, keluar dari sini ke sini. Nah, sekarang udah di luar semuanya. Dan bagian depan pun sudah dilepasin semua, lampu, kondensor, radiator, intercooler. Pokoknya semuanya sudah dilepasin. Jadi ini di dalam engine bay hanya tinggal permukaan yang memang mau kita cat. Jangan lupa bagian atasnya juga ini kita cabut si plastiknya. Nah, jadi untuk step ngelepasin atau ngetrondolin ini udah selesai. Selanjutnya kita ke bagian koreksi. Seperti di sini ada bekas potong untuk jalur AC tapi kurang rapi. Jadi ini mau kita rapiin lagi. Kemudian bagian sini juga ini kurang rapi, mau kita rapiin juga. Dan banyak lubang-lubang bawaan pabrik yang kemungkinan besar ini nggak akan kita pakai lagi. Jadi daripada nanti hasilnya banyak tol-tol kayak gini, ini mau kita tutupin juga. Gak lupa juga lubang-lubang yang besar ini mau kita tutupin karena kabelnya nanti bakal keluar lewat jalur lain, nggak lewat situ. Dan kabel yang dari dalam sini pun nggak keluar lagi dari sini, tapi kita lewat samping-samping sini ke depan. Dan di sini juga sama, di sini ada kabel, ini juga mau kita keluarin ke samping lewat sini. Jadi dalam engine bay ini kita buat se-clean mungkin, sebersih mungkin.
Setelah itu kita bisa masuk ke tahap sanding. Namun sebelum kita sanding, kita harus bersihin dulu engine bay ini dari debu-debu dan oli, karena ini kan namanya juga engine bay, pasti ada debu, pasti ada oli. Nah, untuk proses sandingnya di sini kita menggunakan orbital sander dengan Hamplas Grid 400. Ini kenapa pakai orbital sander, karena kita bakal babat habis semua permukaan catnya agak tebal supaya nggak capek. Jadi kita pakai power tool seperti ini. Nah, dikarenakan pakai power tool, jadi kita nggak perlu ngeluarin tenaga untuk menggosoknya. Ini hemat waktu, hemat tenaga. Nah, bisa kalian lihat di sini, walaupun ini baru sebentar kita sandingnya sudah mulai terlihat untuk epoksi awal dari sasis ini. Namun tetap saja orbital sander ini mempunyai kekurangan karena dia tidak dapat menjangkau lowukan-lowukan dalam. Jadi untuk bagian lowukan dalam seperti ini kita tetap pakai tangan sampai semua permukaannya ini rata sudah terhamplas. Baru setelah itu kita bisa pakai yang namanya putih atau biasa disebut dengan dempul plastik. Nah, supaya kalian nggak capek ngamplasnya, pastikan kalian sudah membaca petunjuk penggunaan yang ada di kaleng si dempul ini. Oh ya, kita pakai dempul ini untuk nutupin lubang-lubang kecilnya dulu ya. Jadi oleskan dempul ini menggunakan scraper di permukaan yang ingin kalian rata. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga, karena kalau terlalu tebal ya kalian bakal capek ngehamplasnya. Walaupun ini dempul plastik, tapi tetap ngehamplas itu capek banget. Jadi gunakan secukupnya saja. Pro tip, sebelum kalian oleskan dempul di lubang-lubang ini, kalian tempelkan dahulu masking tape di bagian belakang lubangnya, supaya ketika kalian oleskan dempulnya itu nggak langsung tembus ke bagian belakang dan akhirnya jatuh. Nah, untuk proses pendempulan ini memang membutuhkan keahlian dan pengalaman. Namun kalau kalian baru pertama kali ngedempul, kunci suksesnya adalah kalian ikutin petunjuk manual yang ada di kaleng dan jangan mudah menyerah. Gagal coba lagi, terus aja begitu, karena percayalah yang pro itu pasti pernah noob juga. Bisa kalian lihat pada permukaannya itu ada garis-garis biru. Nah, itu merupakan tanda yang aku kasih untuk lubang yang bakal kita tutupin. Kenapa aku kasih tanda? Karena ada beberapa lubang juga yang nggak bisa tutupin. Itu contohnya ada lubang untuk upper arm, ada lubang untuk grounding. Nah, itu kita masih perlu lubang itu. Jadi yang tidak ada tanda birunya itu tidak akan kita tutup dengan dempul. Setelah semuanya terdempul, kita lakukan wet sanding pakai Hamplas 400. Nah, air ini berperan sebagai lubrikan. Jadi ini supaya permukaan yang kalian sanding ini tidak panas akibat gesekan. Pro tip, supaya lantai kalian tidak terlalu becek, kita kasih baskom di bawahnya dan gunakan botol sprayer sebagai sumber airnya. Kita sanding beberapa kali sampai permukaannya rata. Kalau dirasa ada yang kurang, kita dempul lagi, kemudian kita sanding lagi, kita dempul lagi, kita sanding lagi sampai permukaannya rata sesuai dengan selera kalian. Kalau ternyata dempulan kalian korodok kayak gini nggak apa-apa, karena namanya juga belajar. Nanti kan bisa kita sanding lagi sampai halus. Tapi ya wayahna kalau misalnya kayak gini sandingnya pasti bakalan capek, ya nggak? Betul. Untuk lubang-lubang yang bisa seperti ini akan kita las menggunakan plat 0,8 mili. Pro tipnya, kalian bisa bikin cetakan dari kardus supaya ukuran plat yang kalian potong itu nggak terlalu jauh dengan dimensi yang kita butuhkan. Untuk pengelasannya, aku menggunakan mesin TIG dari Vector Welding dengan tungsten stonework dengan kandungan 2% thoriated. Di sini kita weldingnya nggak akan full, kita hanya welding ujung-ujungnya saja, yang kemudian sisanya akan kita blending dengan dempul. Jadi untuk proses dempul dan hamplas ini kita lakukan beberapa kali sampai benar-benar rata ya, sebelum kita siap untuk mulai naik epoksi. Nah, tapi sebelum kita naik epoksi, kita harus bersihin dulu semua permukaannya, semua engine bay-nya ini. Kita bersihinnya menggunakan high pressure cleaner. Kenapa? Karena kalau misalkan seandainya ada dempul yang tidak kuat, itu bakal langsung bolong. Jadi ini untuk mencegah ketika epoksi sudah naik, malah ada dempul yang retak. Jadi kita tes ketahanan dulu menggunakan high pressure cleaner ini. Nah, sekali lagi, karena ini engine bay, jadi ini nyucinya juga aku pakai sabun lagi. Ini sabun ini berguna untuk angkat oli, kotoran dan debu, terutama oli ya. Karena jangan sampai ketika kalian naik epoksi masih ada oli di permukaan yang ingin kalian cat. Akhirnya proses cuci yang terakhir sudah selesai. Sebenarnya nggak terakhir, ada satu step lagi, kita bakal cleaning ini. Ini sekarang waktunya kita untuk dijemur dulu. Kenapa dijemur? Karena pertama aku nggak punya kompresor. Yang kedua di sini sangat memungkinkan air terjebak. Kalau misalnya kalian punya kompresor, kalian bisa semprot sih. Cuman karena aku nggak punya kompresor, walaupun sudah dilap pakai kanebo, tapi ini sangat memungkinkan terjadi ada air yang nyelap. Kalau bahasa Sundanya sih nyelap ya. Ada air yang nyangkut di sela-sela. Jadi ini kita jemur beberapa saat, oke? Setelah rasa cukup, kita masukkan kembali mobil ke tempat yang tidak langsung terkena matahari, dan sambil nunggu medianya kembali ke temperatur ruangan, kita pasang masking untuk di sekitaran windshield, fender, pintu depan dan sekitarnya supaya tidak terkena overspray.
Pastikan kalian tutup semua permukaan yang tidak ingin kalian cat, termasuk juga bagian subframe atau kaki yang di bawah sini. Baiklah, akhirnya setelah berhari-hari kita preparing si engine bay ini, nggak berhari-hari, hampir 1 minggu kita prepare ini karena banyak banget lubang, kemudian banyak banget imperfectionnya dari cat yang sebelumnya. Walaupun aku bukan cat profesional, walaupun kita bukan tukang cat profesional, tapi kita toel-toel dikit catnya malah jadi lotok. Jadi sekarang sudah waktunya kita untuk masuk ke tahap painting. Nah, untuk catnya aku di sini pakai cat kaleng dari Samurai Pen. Supaya hasil catnya yang proper, di sini kita ada 4 layer atau 4 tahapan. Yang pertama kita pakai epoxy atau metal primer dengan kode 2K06. Ini gunanya untuk melekatkan cat ke bare metal. Jadi kan kita sudah sanding si engine bay-nya nih, banyak bare metal yang terekspos. Supaya catnya nempel nggak mudah ngelotok, kita pakai primer epoxy dengan 2 komponen ini. Dikarenakan target colornya ada abu monyet, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya abu monyet apa ya? Apa bahasa Inggris abu monyet? Pokoknya target colornya adalah abu monyet. Jadi kita base-nya itu pakai warna silver dengan kode 124. Kemudian untuk top coat-nya kita pakai Vostok silver dengan kode H177. Setelah itu kita tutup dengan top coat clear dengan kode 2K01. Ini untuk epoksinya, dan untuk top coatnya kita menggunakan cat kaleng samurai yang 2 komponen. Jadi dia ada hardenernya, so kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, kalau lupa juga di sini ada Samurai Pen dengan kode 207. Ini yang wrinkle atau yang ada teksturnya. Aku pakai warna hitam. Ini kita gunakan untuk cat cover camnya si D16 ini. Walaupun ini cat kaleng, tapi ini cat kaleng bukan kaleng-kaleng ya, karena ini isinya untuk yang kedua komponen ini ada hardenernya. Jadi ini sudah setara dengan cat kualitas poliuretan atau biasa disebut cat PU. Dan untuk safety-nya kalian selalu gunakan respirator untuk proses painting. Wajib, walaupun terdengar sepele, manja banget sih lu harus pakai kayak gituan. Tapi kalau kalian udah masuk rumah sakit mah beda ceritanya. Jadi pakai respirator ya, pakai yang bagus, walaupun ini yang replika 3M, tapi setidaknya kita pakai respiratornya yang good quality. Oke, untuk kalian yang masih tetap di sini, terima kasih karena kita bakal masuk ke tahap painting. Namun ada satu step lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita clean up semua permukaan yang tadi sudah kita cuci menggunakan isopropyl alkohol. Nah, ini gunanya untuk memastikan tidak ada minyak yang menempel di permukaan yang akan kita painting. Nah, baru setelah itu kita ambil primer dengan kode 2K06 ini. Karena ini menggunakan Samurai Pen yang 2 komponen, pastikan kalian menekan tombol merah ini sampai benar-benar terdengar suara pop. Dan kocok kaleng selama kurang lebih 2 menit. Namun untuk detailnya seperti apa, kalian wajib pahami terlebih dahulu cara penggunaan atau petunjuk penggunaan yang terdapat pada setiap kaleng. Nah, untuk mulai painting ini aku bakal mulai dari bagian supir dulu, bagian tempat push rem ini bakal kita geser ke bagian penumpang. Setelah itu kita bisa geser ke arah depan mobil dan kita pindah ke bagian seberangnya, yaitu ke strut di bagian supir. Baru setelah itu semua selesai, kita bisa semprot bagian depan atau bagian up front ini. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontak antara badan dengan permukaan yang sudah dicat. Pro tip, karena kita tidak sedang mengecat permukaan yang datar atau permukaan yang luas, maka dari itu ketika cat kalengnya masih penuh, kita semprot-semprot terlebih dahulu sudut-sudut yang sulit dijangkau karena kita harus jungkir balikan posisi kalengnya ini. Jadi kalau kaleng kalian sudah kosong, itu bakal keluarnya hanya anginnya aja. Untuk pengecatan menggunakan Samurai Pen 2K06 ini kita lakukan sebanyak 3 lapis, dan setiap lapis ini memiliki interval sekitar 15-20 menit. Dan untuk waktu pengeringannya aku lakukan selama 1 malam karena aku ingin benar-benar full curing untuk primer ini sampai benar-benar primer ini keras. Sebenarnya setelah ini kalian bisa langsung naik ke base coat, namun karena hand feel yang aku rasakan ini masih agak sedikit kasar, jadi kita akan lakukan proses sanding menggunakan Hamplas 800. Seperti biasa untuk sanding ini kita lakukan metode wet sanding menggunakan air atau air sabun. Kita hamplas untuk beberapa permukaan yang memang masih dirasa kasar sampai permukaannya terasa halus untuk siap lanjut naik cat. Jangan lupa juga kalian bersihkan sampai bersih, sampai benar-benar tidak ada air atau sabun yang tertinggal. Baru kita lanjut ke tahap kedua atau ke tahap base coat menggunakan Samurai Pen dengan kode 124 atau warna silver ini. Untuk penyemprotan Samurai base coat dengan kode 124 ini kita lakukan sebanyak 2 lapis, dan setiap lapis ini kita kasih interval sekitar 15-20 menit sampai agak sedikit kering. Nah, pada setiap jeda interval kita lakukan visual check, takutnya ada permukaan epoksi yang masih terekspos atau ada permukaan dengan lapisan base coat yang masih dirasa terlalu tipis. Nah, setelah kalian yakin semuanya tidak ada, baru kita bisa geser ke tahapan ketiga, yaitu top coat. Untuk top coat ini kita menggunakan Vostok silver dengan kode H177. Untuk penggunaan top coat ini kurang lebih sama seperti base coat, namun akan kita lakukan sebanyak 3 lapis dengan interval sekitar 30 menit. Kalian bisa lihat di sini, ini baru top coat 1 layer atau first layer, warnanya sudah keluar banget, warnanya sudah mengkilat.
Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Samurai Pen ini merupakan cat kaleng yang berkualitas. Dan seperti biasa, sambil kalian nunggu jeda waktu, kalian visual check setiap permukaan supaya memiliki lapisan permukaan yang sama rata. Pro tip, kalian lakukan visual check dengan beberapa pasang mata. Karena aku sebagai operator yang semprot catnya, ini sudah ada bias untuk perihal warna. Jadi kita gunakan mata yang masih segar supaya bisa terlihat dengan jelas mana permukaan yang belum rata, mana permukaan yang sudah rata. Apabila masih ada permukaan yang belum rata, kita semprot kembali menggunakan Samurai Pen dengan kode H177 ini. Sambil nunggu lapisan top coat ini kering, kita geser dulu ke bagian head. Nah, ini untuk headnya kita pakai cat yang wrinkle alias yang ada teksturnya menggunakan cat dari Samurai dengan kode 2K07. Gak lupa juga kita kasih epoksi dasar 2K06. Pro tip supaya hasil wrinkle-nya lebih maksimal, kita lakukan spray pattern 3 arah. Yang pertama kita horizontal, kemudian kita vertikal, dan yang ketiganya kita secara diagonal. Samurai Pen 2K07 ini merupakan salah satu cat favorit aku untuk ngecat head karena dia memiliki hasil wrinkle yang kuat dan pengaplikasiannya yang sangat mudah. Untuk detailnya seperti apa, aku sudah pernah bikin videonya khusus mengenai Samurai Pen 2K07 ini beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang hasil catnya ini masih nempel di headnya si Zebra, nggak ada yang lupas, nggak ada yang pudar. Jadi sampai sekarang hasilnya masih sangat-sangat bagus. Oke, kita kembali lagi ke engine bay. Ini semua untuk top coat H177-nya ini sudah kering. Kita bisa geser ke bagian top coat clear. Sebenarnya menurut pendapatku dengan tanpa top coat clear aja ini sudah sangat-sangat mengkilat. Tapi supaya lebih proper lagi, kita kasih top coat clear menggunakan cat Samurai Pen dengan kode 2K01. Jangan lupa, karena ini merupakan cat 2 komponen, kalian pastikan menekan knob merah ini sampai terdengar suara pop. Kalau enggak, ini bakal menjadi bencana kalian karena kita sudah mulai memasuki tahap finishing. Untuk pengaplikasiannya sama seperti sebelumnya, kita akan membuat 2 lapisan dengan interval 25 menit sampai 30 menit. Pro tip, selain kalian lakukan visual check, pada tahap ini kita lakukan juga hand feel check. Karena pada beberapa bagian masih ada permukaan yang kasar seperti ini tandanya kita masih terlalu tipis pada bagian clear coat ini. Nah, maka dari itu kalian ulangi lagi penyemprotan beberapa lapis pada bagian yang tipis ini. Baiklah, setelah progres beberapa hari bahkan sampai seminggu, sekarang sudah selesai untuk proses repaint engine bay ini. Kita sudah melewati 4 tahapan dan kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya bahwa hasilnya sangat-sangat memuaskan. Ini nggak kalah dengan hasil cat spray gun menggunakan kompresor. Disclaimer, kita bukan ahli bodywork yang profesional, namun kalian bisa lihat sendiri hasilnya bahwa dengan skill seadanya, asalkan kalian bisa teliti, kalian bisa apik, kalian bisa mengikuti prosedur dengan benar dan menggunakan cat kaleng yang proper, kalian bisa menghasilkan kualitas cat yang sangat-sangat berkualitas. Untuk pembelian Samurai Pen, kalian bisa cek marketplace favorit kalian, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di Lazada atau di Bukalapak. Untuk link tokonya aku cantumkan di deskripsi video ya. Untuk update follow Instagram JBD dan jangan lupa juga follow Instagram @samuraipen.id supaya kalian bisa lebih mengenal mengenai produk dari Samurai Pen ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata siapa ngecat pakai cat kaleng seperti ini hasilnya jelek? Sekarang 2022 udah nggak musim.